Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo dengan renungan pagi ini yang tertulis di 2 Korintus 6 ayat 14. Demikian bunyinya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian bunyinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah hal yang pasti antara gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Antara benci dan mengasihi tidak akan bisa bersatu atau bersama. Nats pagi ini mengarahkan, menghimbau kepada anak-anak Tuhan atau bagi pengikut Yesus Kristus. Kalau mau mencari pasangan hidup, carilah yang seiman, satu keyakinan atau satu kepercayaan. Bila berpacaran dengan orang yang tidak seiman, tanyakan, tujuanmu berpacaran untuk apa? Sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, sebaiknya ambil kata sepakat. Berpacaran itu mau dibawa kemana? Andai kata hal itu terjadi dalam hidup anak muda, bila mau menjadi pengikut Kristus, maka hubungan boleh dilanjutkan. Bila itu tidak dijalankan, maka yang ada adalah hidup yang runyam. Hidup yang runyam adalah hidup yang tidak punya prinsip. Ada istilah yang menyatakan dalam bahasa Batak, tardapot disidoyan non, atau dalam bahasa Indonesia, kita lihatlah nanti. Ada keraguan-raguan, ada yang ketidakpastian. Maka melalui renungan pagi hari ini, segala sesuatu itu harus pasti, harus jelas. Maka Bapak Ibu yang terkasih dan juga para muda-mudi gereja, mengawali suatu kegiatan atau pekerjaan harus jelas. Tadi sudah saya katakan, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh bimbang. Saudara yang terkasih, janganlah ragu-ragu karena hasil akhir ditentukan dari awalnya. Janganlah karena jabatan, harta, karena cantik, karena ganteng, anak-anak muda menggadaikan iman kepercayaannya. Banyak yang terjadi seperti itu. Kita tidak usah menyebutkan siapa-siapa namanya, tetapi melalui renungan di pagi hari ini, himbauan untuk anak-anak Tuhan, kembali Inang katakan, jangan gadaikan iman kepercayaan kamu karena jabatan, karena harta, karena cantik, atau karena ganteng, atau diiming-imingi sesuatu yang indah di telinga kita, tetapi belum tahu kita akhirnya nanti bagaimana. Maka dari itu, hai anak-anak muda, hormatilah orang tuamu, dengarkanlah nasihat-nasihat mereka, karena orang tua itu tidak akan pernah mengarahkan anaknya ke jalan yang sesat. Dan bagi kita para orang tua, penanaman iman anak-anak haruslah dimulai sejak dini agar dapat menjadi pegangan untuk mereka apabila dewasa dan mulai memikirkan untuk mencari teman hidup. Dan kita sebagai orang tua pun juga harus menghargai anak-anak kita, supaya sebelum segala sesuatu itu terlanjur, maka marilah kita nasihati mereka. Marilah menjadi anak-anak yang mampu mempertahankan iman percayanya
sampai akhir hayat. Demikian renungan singkat untuk kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, terlebih-lebih untuk anak muda. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, melalui renungan pagi ini, kami tak henti-hentinya memohon kepadamu, kiranya Tuhan mempertemukan jodoh yang sepadan untuk anak-anak kami yang sudah cukup usia untuk berumah tangga. Berkati anak-anak kami dalam pekerjaannya, supaya mereka dapat menikmati hidup ini dengan sukacita dan rendah hati. Berkati semua jemaat-Mu, supaya kami dapat memperingati hari kelahiran Yesus Kristus penuh dengan sukacita. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk menerima berkat hanya dari Tuhan. Atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin.